Dari 8 anggota tim, kini tinggal berenam, 4 cowok dan 2 cewek. 2 lagi tidak jelas riba keberadaannya. Kondisi yang tidak pernah mereka sangka sebelumnya. Tak pernah terlintas kalau tim ini akan kehilangan 2 personil ceweknya. Zaki yang paling bingung dengan kondisi ini. Hilangnya Safira bagaikan berjalan dalam gelap baginya. Robi juga sebenarnya merasa kehilangan. Hanya saja, lelaki besar dan pemarah itu tidak bisa memperlihatkan di depan teman-temannya. Dia seperti menutupi kesedihan karena kehilangan kasihnya. "Ran, aku curiga sama Robi," bisik Nuria sambil terus melangkah mengikuti Badun. "Curiga bagaimana?" Rani balas berbisik. "Viola pasti tahu sesuatu tentang Safira. Makanya dia nekat melakukan penusukan itu." "Maksudmu, Viola menusuk Robi karena masalah Safira?" tanya Rani memperjelas. "Ya, kurasa begitu. Viola mengetahui sesuatu dan itu ada hubungannya dengan Robi. Makanya dia berani berbuat begitu." Rani terdiam, mencoba mencerna kata-kata temannya itu. "Selama ini kita sudah sering melihat keduanya bertengkar atau berselisih paham. Tapi tidak ada yang sampai mengakibatkan ke arah pembunuhan." Nuria kembali berbisik menambah. "Sejak hilangnya Safira, aku tidak melihat Viola berbicara dengan Robi. Teman kita itu terkesan menjauh dari kekasihnya. Tapi kalau itu benar, kira-kira Robi berbuat apa kepada Safira?" balas Rani. Nuria hanya mengangkat bahunya. "Maksudku, kalau Robi membunuh Safira, mayatnya dikemanakan? Kita semua udah mencarinya, tapi tidak ketemu." "Kamu jangan bodoh, Ran," hardik Nuria dengan suara tetap berbisik. "Ini hutan. Jangankan sepotong tubuh manusia, gajah atau dinosaurus pun bisa kita sembunyikan di sini." Rani menggeleng lemah. "Kalian berdua berbicara apa sih?" Subi yang berjalan di depan berhenti dan ajukan pertanyaan. Tidak ada apa-apa kok," jawab Rani dan Nuria hampir bebarengan. Tiba-tiba Badun berkata, "Baiklah teman-teman, kita beristirahat di sana," sambil menunjuk bagian depan. "Di sana ada gubuk kayu yang bisa aku pergunakan untuk bermalam kalau aku sedang malas kembali ke desa." "Kamu berani tidur seorang diri di tempat seperti ini?" tanya Rani. Badun hanya tersenyum tipis. "Percayalah, kalian akan merasa nyaman di gubuk itu. Memang sudah seharusnya jika kita berada di tempat asing, kita memiliki pemandu jalan." Kehadiran Badun memberikan keuntungan tersendiri selama perjalanan. Mereka dapat mengisi perputaran air minum yang sudah menipis. Tak selang beberapa lama, mereka akhirnya sampai di gubuk kayu. Mereka pun istirahat dan mengisi perbekalan air. "Zaki," panggil Robi, "kau melihat pistolku?" Zaki hanya menggeleng sambil membetulkan duduknya. "Aku memerlukan pistolku karena ada yang tidak beres dalam tim ini." "Kamu ingin menembak Subi?" tanya Zaki polos. Robi menatap Zaki tajam. Detik selanjutnya dia menyeringai. "Aku ini bukan orang bodoh, Zaki. Aku sudah banyak makan asin manisnya pendakian gunung. Aku sudah mengenal gunung semenjak aku duduk di bangku SD. Jadi bisa bilang aku sudah hafal tabiat teman-teman seperjalananku." Zaki hanya menggeleng. "Aku tidak mengerti apa yang kamu maksud, Rob." Robi melempar pandang ke Badun yang masih berdiri di sebelah sana. Sesaat kemudian pandangannya beralih ke Zaki. "Viola itu pacarku, dan aku telah mengenal dia dalam waktu yang tidak dikatakan baru." Robi berbicara pelan namun jelas. "Dan beberapa saat sebelum dia mencoba membunuhku.
Tadi aku melihat seperti ada sesuatu yang lain darinya. Sesuatu yang tidak aku tahu, seolah aku tidak mengenalnya. Zaki tidak menyahut. Apakah bukan karena kata-katamu yang selalu menyudutkan Subi? Zaki menimpali. Apa hubungannya? Tanya Robi cepat. Aku menyudutkan Subi atau tidak, aku rasa itu tidak ada hubungannya dengan niat Viola membunuhku. Zaki mengangkat kedua bahunya. Ini hanya dugaanku saja. Maaf kalau aku salah. Tapi mungkin saja Viola nekat melakukan itu demi meredam gejolak perselisihan dalam tim ini. Pikiran gila, bentak Robi. Memangnya kalian pikir aku ini siapa, ha? Zaki tidak menjawab. Kita dibawa makin masuk ke dalam hutan ini. Dan karena dia pula, kita harus kehilangan Safira saat bermalam di air terjun itu. Mendengar kata Safira, Zaki mengangkat wajahnya. Maksudmu, hilangnya Safira adalah tanggung jawab Subi? Robi menatap Zaki tajam dari balik perban wajahnya. Karena dia, kita bermalam di air terjun, dan karena bermalam itulah Safira menghilang. Zaki Marzuki mencerna kalimat Robi. Sejujurnya, aku katakan padamu, teman-teman kita sudah berbeda semuanya. Mereka seperti bukan teman yang ku kenal. Makanya aku membutuhkan pisau untuk... Zaki menggeleng pelan yang membuat kalimat Robi terputus. Aku juga melihatmu berbeda, Rob. Kamu tidak seperti Robi yang ku kenal sebelumnya. Zaki, kamu mau minum? Teriak Rani dari kejauhan. Zaki bangkit dari duduknya. Zak, panggil Robi sambil memegangi tangan temannya itu. Sejujurnya, aku kurang suka pada tukang kayu itu. Zaki menepiskan tangannya. Dia mengacukan kata-kata Robi dan pergi menghampiri rekan-rekannya. Dia berbicara apa? Tanya Erik pada Zaki saat Zaki menghampiri. Kalau ucapannya mempengaruhimu untuk berbuat yang tidak-tidak, jangan dipercaya, ujar Rani yang juga menatap Robi dari kejauhan. Kita bisa berangkat sekarang? Tanya Badun. Ya, Rob, kita berangkat lagi, panggil Erik. Baiklah, seperti biasa, jalan terus dan jangan menoleh ke belakang, ujar Badun sambil melangkah melanjutkan perjalanan. Persetan dengan segala ocehanmu, bentak Robi kasar, membuat senyum Badun nyenyak. Kakinya yang sudah mau melangkah jadi terhenti lagi. Kamu itu tidak tahu, sebenarnya apa yang kamu ucapkan itu adalah hal yang harus kalian perhatikan. Kamu jangan berpikir kalau kami ini orang bodoh. Jangan hanya karena kamu mengetahui seluk-beluk darah ini, kamu menjadi besar kepala, hardik Robi marah. Asal kau tahu saja, gunung yang lebih berbahaya dari ini, di mana binatang buas terdapat di segala penjuru hutan, sudah pernah aku daki. Apalagi gunung seperti ini yang tidak ada apa-apanya. Badun mengangkat kedua bahunya. Aku hanya mengatakan apa yang aku bisa katakan. Sudahlah Dun, norai Erik. Kalau terus berdebat, kita tidak akan sampai dengan cepat. Akhirnya, mereka pun melanjutkan perjalanan. Tak selang berapa lama, Zaki memanggil Robi. Rob. Robi berhenti dan menoleh ke temannya yang bertubuh paling kurus di antara mereka semua. Apa? Kamu mendengar sesuatu? Robi memasang telinganya yang ikut terperban dan dia menggeleng. Aku seperti mendengar sesuatu, kata Zaki sungguh-sungguh. Robi melengos dan kembali melanjutkan perjalanan. Zaki masih diam di tempatnya. Dia menoleh ke belakang dan mencoba melihat lebih jelas. Entah mengapa dia merasa kalau ada sesuatu di belakangnya. Sesuatu yang seolah begitu dikenalnya. Zaki, panggil Erik. Panggilan itu menyadarkan kalau teman-temannya juga tengah berhenti menunggunya. Kamu sedang apa sih? Teriak Erik yang terhalang Robi. Zaki hanya menggeleng dan kembali melanjutkan perjalanan. Kenapa Rick? Tanya Subi turut mundur karena langkah mereka terhenti. Kenapa dengan dia? Entahlah, Zaki berhenti mendadak begitu. Aku juga tidak mengerti. Ada sesuatu yang didengarnya, Robi memberitahu.
Subi Hendri berpaling ke Zaki yang sudah mendekat. "Ada apa, Zak?" Zaki hanya menggeleng. "Entahlah, Bi. Aku seperti mendengar sesuatu memanggil-manggil namaku, sesuatu yang sepertinya mengenalku, dan aku juga kenal dengannya." Subi melirik Robi, yang diliriknya mengangkat kedua bahu. "Aku tidak mendengar apa-apa. Kita harus maju dan jangan melihat ke belakang." Zaki mengangguk mengerti, dan perjalanan dilanjutkan. Tetapi telinga Zaki masih dihantui dengan suara itu. Dia seperti mendengar sesuatu yang terdengar sayup-sayup. "Zaki, kau mau meninggalkanku?" Langkah kaki Zaki pun langsung terhenti lagi. Pertanyaan itu begitu jelas di telinganya. "Safira," desisnya. "Kamu mau meninggalkanku begitu saja, Zaki?" Zaki memandang berkeliling dan ke belakang bergantian, tapi tidak ada Safira yang terlihat. "Aku membutuhkan pertolonganmu. Aku tidak bisa di sini," kata suara itu lagi. Zaki Marzuki terhenyak. "Safira, kaukah itu? Memangnya kamu pikir aku akan meminta pertolongan pada siapa lagi? Hanya kamu yang aku percaya, Zaki. Teman-teman kita yang lainnya sudah tidak bisa dipercaya lagi." Zaki terlihat bingung. Dia celingak-celinguk kesana kemari seperti orang linglung. "Apa yang terjadi denganmu?" tanya Zaki. Suara yang menjadi lawan bicaranya itu seperti berada dekat sekali dengan dirinya. "Seseorang telah mencelakaiku." "Siapa? Siapa orang yang mencelakaimu?" "Salah satu dari mereka saat ini sedang berjalan bersamamu." Zaki Marzuki menurunkan tas besarnya dan gitarnya. "Kamu di mana, Safira? Kamu tidak melihatku?" Yang ditanya malah balik bertanya. "Padahal aku berada dekat dengan dirimu." Akhirnya, lama mereka berjalan. Hari pun berganti senja. "Rob," panggil Subi. "Rob," Subi mengulangi panggilannya. Robi melirik tanpa menjawab. "Zaki mana, Rob?" Hanya mengajukan pertanyaan. Robi terpaku tanpa bergerak. Dia seperti tersadar akan sesuatu. Botol air minumnya berhenti satu jengkal di depan bibirnya. Rani Purnamasari menutup resleting tasnya dan bangkit berdiri menghampiri Robi. "Kamu tunggu ya, Rob. Zaki mana?" Robi pandangi teman-temannya yang sedang melihat ke arahnya. Dia sendiri bingung untuk menjawab apa. Tatapan mereka penuh kecurigaan, langsung menghinggapi semua anggota tim. Robi Mahendra sadar teman-temannya pasti tengah berpikiran kalau hilangnya Zaki adalah tanggung jawabnya, karena mereka berjalan paling belakang. Subi menggeleng lemah. "Kau bukan lagi Robi. Bi, tadi dia berjalan di belakangku." Robi mencoba berbicara dengan suara sedikit tercekat. "Lalu mana dia?" Nuria juga ikut melepaskan tasnya dan mendekat. "Aku tidak tahu. Yang aku tahu tadi dia ada di belakangku." Subi dan Erik saling pandang. "Kamu mau melakukan sesuatu padanya?" tuduh Rani. "Apa maksudmu, Ran?" Robi seperti tidak terima. "Kamu melakukan sesuatu pada Zaki?" Robi menutup botol minumnya sambil menggeleng tidak percaya. "Kalian gila semua. Kalian pikir aku gini apa, hah? Dia berjalan tepat di belakangmu. Mustahil kalau terjadi sesuatu padanya, atau jatuh atau tergelincir, kamu tidak mengetahuinya. Aku bukan baru mengenalmu, Rob. Aku tahu persis bagaimana dirimu dalam hal pendakian. Pengalamanmu dalam menjaga teman sudah bukan hal yang patut diperbincangkan lagi. Kamu peka terhadap masalah yang dialami rekan-rekan semua pendaki. Kamu selalu tahu jika ada teman yang kesulitan atau mengalami sesuatu masalah. Makanya kalau Zaki sampai menghilang bersamamu dalam pendakian ini, bagaimana kamu bisa mempercayaimu?" "Aku akan mencarinya," putus Erik Bastian. "Kamu akan mencari kemana, Rick?" tanya Rani cepat. "Mencari di jalan tadi yang kita lalui." Subi terdiam sesaat. Agak bingung juga dia memutuskan permasalahan ini. Yang pergi, biarkan pergi.
Semua mata langsung berpaling ke orang yang berbicara. Badun. Maksudmu apa, Dun? Tanya Nuria. Yang hilang itu teman kami. Aku sudah berulang kali berkata kepadamu dan sepertinya aku harus mengulanginya lagi saat ini. Omongan gila, bentak Robi. Aku sudah tahu sejak awal, orang yang kalian pilih sebagai pemandu kita ini adalah orang gila. Badun hanya menggeleng sambil tersenyum. Rob, panggil Subi. Kamu menyembunyikan sesuatu dari kami. Kalian jangan terpengaruh omong kosongnya, teriak Robi sambil membanting botol minumnya. Memangnya kalian pikir aku ini apa, ha? Aku masih kawan kalian, bagian dari tim ini. Erik pun mendekati Subi dan berbisik pelan dengan mata tetap memandang Robi. Sejujurnya, aku juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan Robi, tapi aku tidak tahu apa. Erik, kamu jangan berbuat hal memuakkan kepadaku, hardik Robi emosi. Di balik perbannya, rahang Robi mengembang menahan emosi. Di mataku, kau hanya seorang pengadu domba. Kepergian dua cewek teman kalian sebelumnya, kurasa kalian semua bisa sadar siapa ya orang yang paling bertanggung jawab sepenuhnya. Dan kini satu lagi si badan kurus yang kalian panggil dengan nama Zaki, kata Badun. Kurang ajar kau, orang desa sialan, bentak Robi dan langsung menerjang Badun. Subi cepat menghadang, menahan gerakan Robi yang hendak menyerang Badun. Minggir, Bi, biar aku hajar orang desa ini. Rob, ini tidak akan menyelesaikan masalah. Mendengar ini, hembusan nafas Robi mereda. Kamu baik sekali, Bi, puji Badun. Padahal jelas-jelas sebelumnya dia menyalahkanmu atas semua ini. Bangsat! Robi meraung dalam pelukan Subi. Dia meronta, berusaha melepaskan diri untuk menyerang si tukang kayu. Aku malu memiliki teman sepertimu, Rob, kata Rani. Melindungi diri sendiri saja tidak mampu, bagaimana melindungi Viola? Robi mulai melemah dan berpaling kepada kekasihnya Erik itu. Dia tidak menyahut, hanya matanya saja yang berkilat menahan emosi. Subi pun berjalan. Kamu mau apa, Bi? Tanya Nuria cepat. Kalian semua tunggu di sini. Aku akan kembali ke jalan yang tadi kita tempuh. Jika dalam 1 jam aku tidak kembali, kalian boleh pergi tanpaku. Apa? Kau bicara apa? Hardik Nuria. Kau mau meninggalkanku, ha? Subi menggeleng lemah. Percayalah, tidak sampai 1 jam aku kembali bersama Zaki. Tapi hari sudah mulai gelap, Bi. Erik turut khawatir dalam hal ini. Aku ikut denganmu. Subi menggeleng. Aku akan bawa senter. Kamu jaga saja rekan-rekan yang lain. Aku akan segera kembali. Badun tidak berkata apa-apa. Bibirnya hanya tersenyum. Baginya, yang pergi biarlah pergi.